Puji. Mari kita akan lihat dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 52. Bapak Ibu Saudara, di permulaan tahun dan akhir tahun 2024 ada beberapa hal yang saya sampaikan sebagai sebuah arahan. Dan sama seperti kalau kita membeli sebuah barang elektronik, sebagai sebuah contoh ya, ada orang tidak suka membaca manual booknya. Nah ini masalahnya saudara. Kita mau cepat saja, kita mau pakai barang yang kita beli, contohnya mesin cuci, dan kita tidak membaca manual booknya. Saudara, manual book itu berisi petunjuk-petunjuk yang terkait dengan pengamanan barang tersebut, pengamanan hidup kita, bagaimana pengoperasian barang yang kita beli, ya entah mahal entah murah, dan yang terakhir bagaimana perawatannya. Dan ini sesuatu yang prinsip dalam hidup. Karena banyak orang, saudara, masalahnya tuh bukan Tuhan tidak bekerja, tapi seringkali dia keluar dari jalurnya Tuhan. Dan ketika dia tidak mencapai goalnya, tidak mencapai apa yang dia rindukan terjadi, dia berpikir bahwa Tuhan sepertinya tidak menolong dia. Hari ini saya mau mengajar kita untuk kenali proses Tuhan dan kebaikan Tuhan. Katakan sama-sama, kenali proses Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sudahkah kita mengenali proses Tuhan, saudara? Kalau kita mengenali proses Tuhan, sekali lagi, hidup kita akan jadi indah, jadi matang, jadi utuh. Setiap musim dalam hidup kita akan menjadi kesaksian. Seperti Mas Kris cerita, saudara. Kalau satu jalan ditutup, Tuhan pasti buka jalan yang lain buat kita. Amin. Ya. Percaya Bapak Ibu Saudara, hidup ini indah. Hidup ini terlalu indah bahkan. Mari kita lihat Kejadian pasal 41. Kenali proses Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ada sebuah cerita yang saudara saya ajak kita baca dari ayat 46. Kita akan baca bergantian, saya ayat 46, Bapak Ibu Saudara ayat 47. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Sebentar, kalau Anda baca catatan Alkitab ini, saat ini punya pesan yang besar maksud saya. Alkitab mencatat gini, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Saudara, kalau kita membaca cerita Yusuf, kita akan menemukan struktur. Kita akan menemukan proses, kita akan menemukan mekanisme. Kita akan menemukan bagaimana tangan Tuhan itu menaruhkan hikmat kepada satu orang Ibrani untuk bekerja di negeri asing, yaitu di Mesir. Dan ceritanya mengagumkan kalau Anda baca. Dalam zamannya Yusuf lah seluruh uang itu disedot dalam hikmat Tuhan di dalam pribadi Yusuf. Kenapa 7 tahun kelimpahan itu Yusuf mengumpulkan gandum berlimpah-limpah. Dan 7 tahun berikutnya orang membeli gandum hanya ke Mesir. Jadi kalau saya mau ceritakan, saudara, Dia Tuhan yang tidak terbatasi oleh musim dan situasi. Karena hikmatnya, karena prosesnya, karena kebaikannya. Nanti kita akan lihat, saudara, ada 2 anak dilahirkan setelah Yusuf jadi tangan kanan Fir'aun. Dan 2 anak ini yaitu Manasya pertama, yang sulung, dan kedua Efraim,
Ini pusat punya pesan tersendiri buat kehidupan rohani kita. Supaya nanti kita tahu bahwa proses Tuhan tuh, saudara, selalu Dia membawa kita melewati badai, melewati kegelapan, melewati kesulitan, melewati yang tidak mungkin kita tanggung sendiri, supaya kita melepaskan kedagingan kita. Kalau Anda masih kuat menghadapinya dengan kekuatan sendiri, Anda akan menguras tenaga Anda sendiri. Anda akan menguras rekening Anda sendiri. Anda akan menguras, semuanya menguras. Dan ujungnya, Anda makin pahit. Tapi kalau Anda melepaskan kekuatan itu dan bersandar kepada Tuhan lebih daripada apa yang bisa kita buat, kebaikan Tuhan akan menang dalam hidup kita. Kita lanjutkan, saudara. Bapak Ibu saudara baca ayat 49. Silakan, 23. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Wow. Saya kalau baca ayat ini, saudara, Yusuf memberi nama Manasya, the firstborn Manasya. Dia beri nama apa? Allah telah saudara, Manasya itu menyampaikan sebuah pesan bahwa masalah yang Tuhan mau tanggulangi yang pertama-tama adalah histori yang terekam di batin kita. Masalah yang pertama-tama kita harus tanggulangi dan dia sedang berproses adalah histori yang terekam di batin kita. Yusuf ketika Manasya lahir, saya berpikir, saudara, orang seperti Yusuf yang memberi nama penuh makna kepada anak pertamanya, yaitu Manasya, artinya Allah membuat aku lupa. Bukan tidak ingat loh konteksnya, tapi karena kebaikan yang sekarang aku alami 7 tahun. Dalam masa 7 tahun kelimpahan itu, dalam masa 7 tahun gandum tidak terhitung datang. Ini sebabnya, saudara, kesembuhan yang kita perlu alami adalah ketika engkau dan saya tahu bahwa engkau diingini Tuhan, engkau dikasihi Tuhan, engkau disayangi Tuhan. Engkau tidak dituntut harus kudus. Kudus itu sebuah pemberian anugerah. Kudus itu pemberian anugerah. Dia berikan darahnya, dia berikan tubuhnya. Kudus yang berikutnya itu kesalehan. Ketika hidup kita di dalam jalan dan rencana Tuhan. Tapi yang pertama adalah pemberian anugerah. Ketika anak yang pertama lahir, Yusuf memberi nama Manasya. Kesadaran Yusuf tiba-tiba mengalami sebuah resetting yang dahsyat sekali. Sepertinya Yusuf dibawa melupakan aniaya abang-abangnya, betul? Ketika dia dijual. Ketika Yusuf ceritakan mimpinya jadi pemimpin, abang-abangnya marah dong. Dan yang pertama sebelum dijual dijebloskan dalam sumur kering. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami peristiwa dikhianati saudara kandung sendiri, kira-kira apa rasanya? Kalau suami masih bisa ditahan, Om. Kalau istri masih bisa ditahan, Om. Tahan apa maksudnya? Takut pisah. Takut sama siapa? Takut sama Pak Pendeta, saudara. Ada loh yang ngomong begitu. Takut sama gereja, saudara. Hari ini kita harus mengerti, Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya proses. Dan di dalam setiap prosesnya itu selalu ada kebaikannya. Makanya 7 tahun kelimpahan itu bukan sebuah pesan yang kosong. Itu sebuah pesan kesembuhan. Saya lanjutkan, saudara.
Ayat 52-nya. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku apa? Mendapat anak dalam negeri. Jadi ada 2 poin di dalam satu nama. Contohnya Manasye. Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Pengalaman pahitnya saudara, bukan rumah bapaknya, kampung halamannya, bukan itu. Pada pengalaman pahitnya di keluarga. Seseorang yang punya pengalaman pahit dengan mantannya, dia akan cenderung, saudara, mengekspresikan kembali yang belum bersih di hatinya. Seorang yang punya pengalaman pahit dengan hutang, ikatannya, kelemahannya, ketakutannya, cenderung akan mengeluarkan kembali, saudara. Dan setan memanfaatkan itu. Seorang yang membiarkan luka kecil, tapi menggores, cenderung, saudara. Kenapa? Itulah cara dunia dan setan memanfaatkan luka-luka di sepanjang proses hidup kita. Setelah Yusuf mengalami sebuah proses di mana Manasye lahir. Dan itu di 7 tahun kelimpahan, sebelum datang 7 tahun kesulitan yang membuat justru Yusuf lebih berlimpah. Wow. Dari hikmat Tuhan, saudara. Dan di dalam 7 tahun pertama, 7 tahun kelimpahan itu lahirlah Manasye, lahirlah Efraim. Manasye berbicara bagaimana kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Anda pernah jatuh dalam keuangan tahun ini, saudara. Tuhan justru bukan hanya membangkitkan, tapi Tuhan mau memunculkan Anda sebagai seorang yang dipercaya mengelola uang. Sebagai seorang yang diberkati di area keuangan. Anda pernah jatuh dalam masalah kesehatan. Jangan berharap hanya sembuh. Karena Tuhan selalu meninggalkan jejak di hidup kita, sama seperti keselamatan. Supaya keselamatan yang kita alami mengalir kembali. Supaya kesembuhan yang kita alami mengalir kembali. Hari ini kita harus tahu nih, saudara. Karena bicara Efraim, ini yang paling enak, betul nggak? Berbuah. Efraim ini punya makna yang menurut saya lebih wow, saudara. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Efraim itu artinya berbuah-buah. Ini artinya kemakmuran. Ini artinya kita menjadi bos di tanah perhambaan. Kita menjadi pemimpin justru di negeri asing. Kita jadi orang ternama di area di mana rasanya bukan dari kekuatan kita mampu. Karena Efraim artinya Allah menyebabkan aku berbuah lebat. 2024, saudara, 1 tahun penuh dengan proses. Lukas 13 Anda harus baca kembali. Itu cerita satu pohon arang yang di kebun anggur itu. Itu adalah sebuah plot atau gambar yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kalau kita belum berbuah di 2024, bukannya potensinya hilang. Tapi ada proses yang memang Tuhan harus berikan intention, tekanan, saudara. Ketika pengurus kebun anggur itu lalai, ketika diancam tebang saja, maka dia berkata, tunggu Tuhan. Izinkan aku mencangkul tanah sekeliling. Dan kemudian memberi pupuk. Saudara, inilah yang perlu kita sadari. Proses Tuhan, kebaikan Tuhan, itu pasti akan mendatangkan kehidupan yang seperti Yusuf alami. Masalahnya, saudara, adalah kita harus belajar
merekam apa yang sedang Tuhan ajarkan. Memberi, saudara, firman itu menjadi pilihan-pilihan sikap kita. Mari kita perhatikan lagi ayat 52 dari Kejadian 41. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama apa? Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, negeri kesengsaraan ini bicara sikon hidup. Negeri kesengsaraan ini mungkin bicara sesuatu yang tidak enak terus-menerus terjadi, datang dalam hidup kita. Tapi justru di negeri yang sukar itu, ini yang terjadi kalau kita menyimak proses Tuhan. Justru Tuhan membuat hidup kita seperti Yusuf, yaitu berbuah lebat, berbuah lebat. Kita mengalami satu fase Efraim. Kita bukan hanya mengalami dan sudah mengalami fase Manasye, kesembuhan, tapi kita memasuki fase Efraim. Katakan memasuki fase Efraim. Katakan tepuk bawah kanan kirimu, kamu akan berbuah lebat. Katakan sekali lagi, aku akan berbuah lebat. Yang terakhir, tanyanya lebih dalam begini, apa buahmu? Jangan perut maju, saudara. Buahnya, haleluya. Saudara, kami di keluarga punya beberapa pergumulan. Jadi ini saya ceritakanlah versi kecilnya. Nanti semoga keluarga di Kreo bisa ceritakan cerita lengkap dan besarnya. Kami bergumul untuk rumah di Kreo yang memang diwariskan dari oma untuk dilepas dijual, saudara. Dan banyaklah hal-hal yang harus diurus. Singkat cerita, rumah tersebut tidak layak lagi ditinggali. Kami cari tempat untuk berteduh dan sambil kami akan follow up terus rumah ini, tanah ini dijual begitu. Yang menarik adalah kami cari sana cari sini. Belum ada ketemu yang pas. Sampai dengar-dengar info, ada satu rumah kontrakan yang sebelumnya itu ditinggali oleh keluarga dari Kak Boima, Kak Mei, dan semua di situ. Mereka pindah ke rumah yang lain, tentu yang lebih keren kan? Amin gitu. Nah, rumah yang ditinggalkannya itu direnovasi, diperbaiki, lebih keren lagi, saudara. Dan yang uniknya adalah begini, rumah itu selesai, direnovasi, dan pokoknya Kak Diana ngobrol dengan yang merenovasi dan akhirnya terhubung dengan pemiliknya, setujulah. Akhirnya kami kontrak di rumah yang sudah direnovasi itu, yang sebelumnya tempat tinggal keluarga Mama Boima dan jemaat sendiri, saudara. Yang saya mau ceritakan adalah, waktu pindah cuman menyeberang jalan 2 meter, 3 meter, saudara. Coba betapa baiknya Tuhan. Nggak perlu gotong-gotong lemari. Oh, Bapak Ibu kalau tahu lemari omah di rumah itu, iya, warisan kita banyak loh. Sampai susah ngitungnya, saudara. Tapi waktu Kak Diana Karya info ke saya, Tuhan selalu ada cara yang membuat aku tersenyum. Muter petukangan, muter sana, muter sini. Dapatnya cuma nyeberang jalan rumah. Berapa meter? Cuma 5 meter doang kali masuk dalam.
Dan waktu kami keluarga di Kreo pindah ke depan itu, kebahagiaannya adalah satu, rumahnya baru. Ya kan? Yang kedua, kami nggak perlu langsung guyupan. Ayo angkat semua, pindahin saudara. Waduh, nggak perlu. Karena nggak dikejar-kejar, santai aja. Yang ketiga, saudara, kami tetap bisa mengawasi rumah di seberang jalan itu tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Jadi maksud saya begini, saudara. Ada cara yang susah, ada cara yang mudah. Ada cara yang oleh kekuatan kita maksa. Ada cara yang oleh kebaikan Tuhan dalam prosesnya, dituntunnya kita. Saya bilang begini, Tuhan tahu aja. Kalau saudara dikasih rumah yang lebih keren pun di tempat yang lain, itu ngebopong barang-barang peninggalan itu luar biasa, saudara. Hari ini, mari kita simak kebaikan Tuhan itu, saudara. Menunggu kita untuk berjalan dalam kebaikannya, berproses. Kalau Anda perhatikan ayat 46, Kejadian 41 ini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia apa? Menghadap Fir'aun, Raja Mesir itu. Pertanyaannya bagaimana seorang Yusuf, seorang tahanan bisa menghadap Fir'aun? Tentu ada sebuah cara Tuhan melalui satu potensi di dalam diri Yusuf yang terus diproses, diasah. Yusuf seorang yang diberikan karunia untuk menafsirkan mimpi. Tapi lebih daripada itu, Yusuf belajar dan mampu mengelola hal kecil sampai hal besar. Hal mengelap debu sampai menata barang-barang mewah di istananya Fir'aun. Sampai mengelola ekonomi negeri Mesir itu. Dan cerita Yusuf itu dijalani begitu rupa. Bukan sebatas dalam keikhlasan. Tapi yang saya mau cerita adalah, kalau saya di posisi Yusuf, jelas saudara, ada luka yang pernah terjadi. Ada emosi yang tidak tertahan. Ada kemarahan yang tidak terbendung. Tetapi ketika Manasya lahir, Yusuf mendeklar sesuatu yang baru. Allah telah membuat aku lupa. Apakah hari ini, di tahun ini, Anda masih membawa kisah yang lama? Apakah di tahun ini Anda masih menginginkan hal yang lama? Apakah di tahun ini Anda masih membiarkan emosi, kemarahan, kesedihan, kegagalan itu bergulat di hatimu? Tuhan mau berproses dengan kebaikannya itu. Dua hal yang Tuhan ajarkan menutup tahun 2024, hikmat dan kebaikan Tuhan. Saudara, saya percaya kebaikan Tuhan itu seperti batang air sungai. Akan mencari siapa yang siap menampungnya. Kebaikan Tuhan itu seperti batang air sungai. Dia terus mencari, menjalar. Dan setiap orang yang rendah hati, setiap orang yang mencari Tuhan, pasti akan menerima kebaikan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan akan ditinggikan. Yusuf berumur 30 tahun. Ini cerita 13 tahun dalam proses Tuhan. Yusuf belajar mengenali proses Tuhan. Yusuf belajar mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dirinya. Yusuf belajar melepas kulit-kulit keras yang pernah terbentur. Manasya lahir. Aku menyelesaikan memori burukku. Hari ini saya berdoa, saudara. Memulai tahun ini, di minggu yang ketiga bulan Januari ini, kita melepas setiap memori buruk kita. Amin. Kita menanggalkan setiap kulit keras kita. Kita membiarkan semua yang terbaik dari kebaikan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan kita siap untuk memasuki babak Efraim.
Saudara, ini sebuah pesan ilahi loh. Ini sebuah nubuatan Tuhan buat gereja kita. Ini sebuah pesan yang tidak mungkin terbendung lagi, saudara. Itu sebabnya kalau doa pagi saya bisa dibilang gila-gilaan sekarang. Betul, saudara. Saksinya istri saya. Kalau boleh tembok di ruang itu, saudara, pengang dengan suara saya. Dari menyembah kuat, lembut, deep dalam, bersyafaat, menangis di hadapan Tuhan, merintih, sampai marah-marah di dalam doa. Gimana tuh Bang versinya? Khususnya pagi ini saya betul-betul marah, saudara. Jadi beberapa waktu yang lalu adalah hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, dengan bisnis. Yang saya lihat ini ada intervensi roh yang membuat orang tuh tidak tahu bahwa ada tipuan-tipuan di dalam bisnis tersebut. Dan adalah tipuan-tipuan yang datang itu dan benar-benar terjadi. Buat saya, di tahap ini bukan sekedar mengampuni. Ini bukan sekedar membiarkan orang makan. Dan gue kerja capek dimakan orang itu yang nipu. Gue kerja capek lagi dimakan orang nipu. Saudara, ini bukan sekedar mengampuni orang jahat. Saya berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara. Karena saya percaya, saudara, Tuhan mau menunjukkan caranya yang baru. Betapa dia sangat mengasihi engkau. Pertanyaannya, saudara. Disitulah waktu saya berdoa begitu dalam. Saya seperti memasuki sarangnya setan ini, saudara. Dari roh sakit penyakit. Dari masalah keuangan, ikatan dalam keuangan. Saya bilang, Tuhan, iya, salah satu panggilanku memang doa syafaat. Dan waktu saya berdoa, Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hari ini dalam pertandinganmu, dengar cerita saya di pihakmu. Kalau Anda dalam pergumulan keuangan, saya di pihakmu. Kalau Anda dalam pergumulan masalah hubungan, saya di pihakmu, apalagi Tuhan. Kalau Anda sedang merintis usaha, percaya, saudara. Fase yang pertama, kita sedang mengalami manasya ini. Tuhan sedang merecovery jiwa kita. Anda tahu, suratan 3 Yohanes berkata, kalau jiwamu makmur, jiwamu sembuh, jiwamu pulih, jiwamu baik-baik saja, itu akan manifest, itu akan keluar. Kata-katamu cuma tersisa yang manis. Betul? Kata-katamu tidak lagi campur. Agak pedes sih tadi. Masih sempat, saudara. Kalau ketemu orang, benar sih, tapi aduh agak nyelekit gitu. Saudara, proses manasya kita harus alami. Ini proses Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah gagal dalam hubungan, izinkan proses ini memulihkan, merecovery. Makanya waktu Yusuf menerima Efraim, Yusuf menyadari, kok aku bisa menerima keturunan lagi? Kok aku bisa mendapat anak lagi di negeri kesukaranku? Tapi dia sudah lihat dengan cara yang berbeda. Kekasih-kekasih Tuhan. Entah engkau pelajar, mahasiswa. Engkau pekerja, anak muda. Engkau seorang kepala rumah tangga. Proses Manasye dan Efraim ini adalah proses di mana Tuhan membawa Yusuf jadi seorang yang sangat tinggi di Mesir pada waktu itu. Mari kita ngelihat dengan cepat, saudara. Ayat 53 saya baca dengan cepat. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu. Jadi setelah
Manasye dan Efraim setelah lewat ke 7 tahun, datanglah apa? 7 tahun kelaparan seperti yang dikatakan Yusuf. Tapi yang luar biasa, saudara. Ayat 55, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir. Coba baca sama-sama, 2, 3. Pergilah kepada, perbuatlah apa yang, pergilah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Saudara, ini terjadi setelah Yusuf memaknai proses Tuhan. Manasye dan Efraim. Ayat 57 langsung. Juga dari seluruh bumi. Datanglah orang ke Mesir untuk apa? Membeli gandum dari? Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. 7 tahun kekeringan, kesulitan. Buat Mesir, itu 7 tahun, monopoli, saudara. Bayangkan kalau hikmat Tuhan bekerja, saudara. Musim-musim dalam hidup kita, itu bukan diceritakan dari versi ketakutan, kelemahan, kegagalan, kejatuhan, kekeringan hidup kita. Tapi diceritakan dari versi kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan lagi. Haleluya. Anda ditipu, tapi kebaikan Tuhan membuat aku lupa. Haleluya. Anda dikhianati, tapi kebaikan Tuhan membuat Anda lupa. Anda dicurangi, difitnah, tapi kebaikan Tuhan membuat Anda justru mengulurkan tangan berkat bagi orang yang memfitnah Anda. Dan di sanalah Efraim akan terjadi. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan. Kalau di sini ada keluarga dari Opung Tampu. Di sini ada keluarga dari Oma Karuntu. Anda baca sesuatu kah? Kenapa kita hari ini bisa ada di fase ini? Orang-orang tua kita yang memulai perjalanan imannya. Tuhan sedang menunjukkan begini. Umatku, ada masanya. Kita seperti mengurus, maaf ya bahasa saya. Orang tua yang sepertinya tidak mendatangkan keuntungan apa-apa. Tetapi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Tuhan punya catatan sendiri. Tuhan punya catatan sendiri. Ada masanya engkau seperti bekerja tapi tidak mendapat kebaikan, keuntungan. Tapi Tuhan punya catatan sendiri. Ketika Omah pun berangkat, saya percaya Tuhan tuh sedang merangkum catatannya. Ketika Omah Karuntu berangkat, Tuhan tuh sedang merangkum catatannya. Yang menabur pasti menuai, yang memberi kasih pasti menuai kasih. Ketika Opung Tampu berangkat, dia sedang merangkum catatannya. Itu sebabnya berbahagialah karena engkau tidak pernah dilupakan Tuhan. Masalahnya, kemana perhatian kita? Apakah lebih kepada rasa sakit? Atau segala kebaikan yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita? Mari kita lihat Kejadian sekarang pasal yang ke-26. Saudara, kita perlu mengepus diri kita. Untuk fokus bukan kepada masalah. Fokus bukan kepada problem. Fokus bukan kepada memori sakit. Fokus bukan kepada kaki kita yang terpelecok, pernah jatuh. Sehingga kita tidak bisa bangkit lagi. Fokus bukan kepada kehilangan. Kita perlu fokus kepada potensi, waktu, dan kesempatan. Haleluya. Kejadian 26, ini menceritakan sesuatu cerita yang menurut saya, saudara, kiranya akan menyingkapkan mata rohani kita. Tuhan mau membawa kita, kepada fase Efraim. Mari lihat, saudara. Ini ada satu catatan tentang Ishak. Ayat yang ke-15, Kejadian pasal 26. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah apa?
Ditutup oleh siapa? Anda baca, sumur itu mata air, itu potensi, itu berkat. Tapi kenapa orang Filistin malah menutupnya? Kenapa nggak dimanfaatkan? Kenapa nggak dinikmati? Anda tahu, ada orang-orang yang memang saudara dipakai oleh musuh, dipakai oleh roh dunia ini, dipakai oleh setan ini untuk menjebak engkau. Ini sebabnya saudara, hari ini biarlah kita pulih bangkit. Lihat, saya baca dengan cepat saudara. Apa yang terjadi? Ketika segala sumur yang merupakan potensi besar dalam kehidupan Ishak yang diwariskan dari Abraham yang ditutup. Ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Lalu kata Abimelek, raja negeri Gerar, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah jauh lebih berkuasa. Ini yang ditakutkan dunia ketika orang-orang percaya penuh dengan hikmat, penuh dengan kebaikan Tuhan. Saudara, ayat 17, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ, di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman. Wow, aneh ya. Sudah lewat sekian puluh tahun, tapi sumur itu tidak hilang kekuatannya. Saya percaya sekali saudara, engkau dan saya mewarisi sesuatu yang lebih besar dari yang kelihatan sekarang tentang diri kita. Amin. Kita mewarisi, tadi firman Allah berkata, kelimpahan, kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita lihat saudara, ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gera dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami dan seterusnya. Loh, kalian yang tutup. Kok sekarang ngerepotin kami usaha begini? Saudara, sikap Ishak dalam cerita ini menghindari konflik. Melangkah sampai akhirnya dia mendapati satu tempat di mana dia tidak diribetin lagi, tidak direpotin lagi. Dan Ishak menamai sumur itu Rehobot, ayat 22. Sekarang Tuhan apa? Telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga ini Efraim, saudara. Ini Efraim. Itu sebabnya proses Tuhan. Iya dan amin. Ketika kau belajar membersihkan memorimu, kisahmu, melepas saudara, saya percaya Tuhan akan menggenapkan setiap rancangannya. Sebagai bagian yang penting saudara begini, memori-memori itu bukan hanya terekam di pikiran. Memori-memori itu terekam di tubuh kita juga. Makanya sakit penyakit itu terekam di tubuh kita. Nah, hari ini saudara, salah satu doa yang kita mau lakukan adalah kita mau melepaskan bukan hanya memori terekam di pikiran, di perasaan kita, tapi kita membersihkan setiap memori yang ditinggalkan oleh setiap perbuatan roh sakit penyakit di tubuh kita. Saya berdoa hari ini terjadi intervensi ilahi. Hari ini terjadi manifestasi berkat yang memang Tuhan rencanakan. Dan itu dimulai ketika engkau mengenali proses Tuhan dan kebaikan Tuhan. Manasye dan Efraim. Anda kenali bagaimana Tuhan mau berproses buat kondisi kita. Dan menyatakan kebaikannya yang pasti menang. Amin. Mari kita bangkit berdiri.